Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Wakil Kurikulum, dan Dewan Guru beserta staf TU, yang saya banggakan seluruh anak-anak Madrasah Darussalam. Pada pagi hari ini kita memperingati upacara Sumpah Pemuda, ya, yang biasanya upacara biasa, tapi kali ini ada pembacaan teks Sumpah Pemuda. Nah, di mana teks Sumpah Pemuda ini tidak tiba-tiba langsung ada tulisannya. Nah. Jadi dulu pada mulanya para pemuda Indonesia ini mengadakan forum, ya, Kongres Pemuda. Itu pada tahun 1928. Jadi teks ini disusun dengan begitu banyak pemikiran, ya. Dan juga rapatnya pun itu, kalau saya membaca sekilas tentang sejarah pada Kongres Pemuda ini, rapatnya itu nggak cukup satu kali terus langsung dapat teksnya. Jadi ada 3 kali rapat. Yang pertama pada hari Sabtu di tanggal 27-nya, yang kedua dan ketiga itu rapatnya digelar pada hari Minggu di tanggal 28 Oktobernya. Nah, di situ banyak perkumpulan dari para pemuda yang ada di Indonesia, mewakili, ada yang sebutannya itu ada yang Jong Jawa, ya, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, ada pemuda Indonesia, ada Jong Betawi, dan seterusnya, banyak sih. Nah, para pemuda-pemuda ini memiliki 3 ikrar, ya, yang tadi dibacakan, yaitu tentang kesatuan, ya, terus kebangsaan dan juga bahasa. Jadi kiranya anak-anak ini, kalian kan sebagai siswa, ya, siswa yang berpendidikan, harapan kami itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah, kita itu menggunakan bahasa Indonesia, baiknya seperti itu. Kalau kalian nggak bisa berbahasa, sulit untuk berbahasa yang dimengerti, biasanya kan Madura sama Jawa mungkin beda, Osing sama Madura mungkin beda. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasanya, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Ini sudah termasuk di ikrar atau di sumpahnya pemuda Indonesia. Nah, kita menjunjung bahasa kita, ya, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ngomong sama gurunya kayak gitu juga, ngomong sama temennya juga kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, tugas kalian sekarang ini kan meneruskan dari pemuda-pemuda yang terdahulu, dari semua pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur. Sekarang kita tinggal meneruskan. Sudah enak, kita sudah nggak berperang dengan yang namanya tembak, ya, dengan tank seperti yang ada di Palestina saat ini. Nah, kita sudah berperangnya dengan apa? Dengan ilmu, pembelajaran. Jadi jangan sampai kalian malas belajar di sini. Karena apa? Kalian sebagai siswa, ya, itu senjatanya kalian itu, ya, buku dan alat tulis, ya, ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya tidak gampang dijajah. Nah, sekarang Pak, apakah masih ada terjadi penjajahan? Masih ada. Tapi sudah bukan tembak lagi, ya, bukan bom, bukan meriam. Apa? Menggunakan media sosial, menggunakan alat digital. Nah, alat digital ini digunakan untuk menjajah. Nah, jadi kalau kalian yang sebagai siswa ini tidak pinter-pinter, Habibie dengarkan, B. Ya, kalau tidak pinter-pinter kalian memilih sesuatu yang baik, maka di alat digital tersebut, di media sosial tersebut bisa melakukan hal yang tidak baik. Ya, kita ingat pemuda itu waktu dulu berjuang itu untuk memerdekakan kita supaya kita bebas dari penjajahan. Nah, sekarang kita tinggal menjaga dan meneruskan supaya Indonesia tidak dijajah lagi. Nah, penjajahan sekarang itu lebih kejam daripada dulu. Karena apa? Yang dijajah sekarang itu adalah mental para penerus bangsa. Moralnya dijajah. Orang dulu itu baik-baik, ya, saya katakan baik-baik, akhlaknya pun juga baik. Kalau sekarang, ya, baik juga, tapi banyak yang kurang baik kayak gitu. Contohnya saja, misal
Nah, kalau di sekolah itu kan ada tata tertib, ini masih sering dilanggar. Waktu upacara itu ada senden di sepeda motor. Nah ini kan kurang baik. Nah. Yang lain berdiri serius mengikuti upacara. Ada yang bajunya masih dikeluarkan. Ini kan contoh yang kurang baik. Ya, jadi pesan-pesan saya ini ya, kalian ingat nanti, kalian di sini punya potensi masing-masing. Nah, setiap anak itu potensinya berbeda-beda. Jadi kembangkan potensi kalian itu. Kenapa? Indonesia ini, bangsa kita ini, itu kedepannya ada di genggaman kalian. Kalau kaliannya gembos, maka bangsa Indonesia akan mengalami kemunduran. Bahkan, naudzubillah, bisa mengalami kehancuran. Tapi kalau kalian ini semangat belajarnya tinggi, ya, saling menghormati, entah itu dengan temannya, dengan dewan gurunya, dengan semua orang yang ada sekeliling kalian, dan kalian menjaga yang namanya persatuan, kesatuan, rukun, nggak bertengkar sama teman-temannya. Nah, kalau kalian menjaga 3 ini ya, semangat belajar, terus apalagi tadi, menjaga kerukunan, menghormati sesama, insya Allah Indonesia ke depan akan semakin lebih baik. Dan yang paling utama, akhlaknya diperbaiki. Nah, yang sudah baik tambah dibaikan, yang kiranya belum baik ya diperbaiki. Jangan tambah dirusak. Ada siswa di sini, mungkin salah satu siswa yang malas sekolah, tidak niat berangkat ke sekolah, cuma niatnya ingin ngerecokin temennya. Mohon maaf ini, kalau pribadi saya, mending jangan sekolah sudah. Apalagi sampai ngajak temennya, ayo wis bolos wis. Kalau pribadi saya, mending jangan usah sekolah sudah. Kita, madrasah, lembaga pendidikan, itu dibutuhkan sama kalian. Kalian butuh ke kita, butuh ilmu. Ilmu dapatnya di mana? Ya di lembaga pendidikan. Kita sebagai lembaga pendidikan, kalau kalian seperti itu, kita nggak butuh anak-anak yang kayak gitu. Kalian yang butuh ke kita. Kita nggak butuh dengan anak-anak yang seperti itu. Paham ya? Nah, jadi kalau kiranya memang sudah tidak niat sekolah, ya sudah. Jangan ngajak temennya, demo aja sudah. Kalau mau bolos, Pak Asro. Lanjut yang lain ya, perhatikan. Nah, kiranya kalian males sekolah dan lain sebagainya, itu saya harap cukup berhenti di diri kalian sendiri, jangan ditularkan ke temennya. Tidak usah ngajak temennya. Temennya yang lain ini sudah semangat belajar, niat ingin menimba ilmu di sekolah, jangan digembosi. Ya, perhatikan, Yasin. Paham anak-anak? Oke, kiranya sedikit itu yang bisa saya sampaikan. 3 hal tadi yang harus kalian lakukan sebagai pelajar, yaitu semangat belajar untuk mengembangkan potensi kalian, terus juga menghormati sesama, menghormati bapak ibu dewan guru, menghormati siapapun yang ada di sekeliling kalian, dan juga menjaga persatuan. Tidak usah tengkar, rukun. Kalau rukun insya Allah enak. Tengkar itu tidak enak sudah nggak dapat piala, nggak dapat uang, dapatnya sakit, malu, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laporan. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat, rak.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, berbarisan jalan.